konsep BK sekarang itu tidak sama dengan yang dahulu. Kalau dahulu kita bisa memarahi anak, menghukum anak, dan seterusnya. Tapi sekarang enggak lagi. BK itu perannya sebagai sahabat siswa. Tidak ada anak yang namanya nakal, tapi ada anak yang tidak pandai menempatkan tindakannya, begitu. Nah, jadi anak-anak selama masa pendidikan, mereka masih bisa dibentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Nah, balik lagi ke podcast Man Insan Cendekia Sia bersama saya Bu Martina. Kebetulan saya guru ekonomi di Man Ija. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang hangat bersama narasumber kita untuk banyak hal tentang bidangnya. Beliau merupakan guru BK di Man Ija yang sangat populer, sangat fenomenal, sangat motivator. Nah, beliau ini sudah banyak mengisi di berbagai aktivitas, baik di Man Ija ataupun di luar Man Ija. Nah, untuk lebih dekat lagi dengan ibunya, mari kita perkenalkan kepada kita semua, siapa sih ibu ini? Oke, silakan ibu. Halo, perkenalkan nama saya Lastri Arman. Kalau di Man IC saya biasa ada panggilan khusus. Apa tuh, Bu? Nah, biasanya anak-anak manggil saya Bu Aci karena di lingkungan rumah sekitar dan keluarga menyebut saya Aci. Jadi lucu gitu ya, Bu, ya panggilannya jadi Bu Aci. Nggak ada BK-BK-nya sama sekali. Kalau biasanya kalau guru BK itu ya karakternya itu kayaknya seram. Kalau zaman saya sekolah dulu. Nah, jadi kalau untuk sekarang ini, Bu, masalah BK itu masih sama nggak kira-kira dengan pada zaman kita dulu? Itu waktu kitaran tahun 2008, 2009. Itu ada bedanya atau masih sama? Gitu. Kalau untuk pembeda di zaman dulu, antara BK zaman dulu dan zaman sekarang itu jauh berbeda. Karena BK itu dia bukan ilmu tetap. Beda seperti matematika yang dari zaman dulu sampai sekarang 1 tambah 1 sama dengan 2. BK nggak begitu. Makanya dulu juga BK itu kan BP ya sebutannya. Iya, Ibu BP. Iya, benar, Ibu BP. Kepanjangannya bimbingan penyuluhan. Sekarang sudah berganti menjadi bimbingan konseling. Nah, konsep BK sekarang itu tidak sama dengan yang dahulu. Kalau dahulu kita bisa memarahi anak, menghukum anak, dan seterusnya. Tapi sekarang enggak lagi. BK itu perannya sebagai sahabat siswa. Karena banyak anak sekarang yang terlihat baik-baik saja, tapi padahal sebenarnya punya masalah. Nah, masalah yang biasa kita ketahui itu kan anak nakal, kemudian dia tidak mau patuh, dan lain-lain. Sekarang enggak. Zaman sekarang anak yang tidak tahu dia mau jadi apapun itu menjadi suatu masalah gitu. Nah, jadi konsep guru BK yang dulu ditakuti sekarang berubah mengikuti zaman, mengikuti generasi. Sekarang kan kita harus melakukan pendekatan ke siswa. Sementara kalau kita galak, kita terlihat menakutkan, anak-anak nggak mau mendekati kita gitu. Padahal sebenarnya anak sekarang banyak yang butuh bantuan. Makanya kita harus berperan seperti sahabat. Sebenarnya itu tidak hanya untuk guru BK sih. Untuk guru-guru yang lain juga harus memerankan diri di beberapa tempat sebagai sahabat. Karena BK itu meskipun membantu siswa menyelesaikan masalah, tapi dia butuh bantuan dari beberapa stakeholder. Nah, stakeholder itu biasanya dari sekolah itu dari kepala, guru, tenaga kependidikan, kemudian komite bahkan. Kemudian stakeholder kedua itu ada dari lingkungan. Banyak anak yang dididik secara baik di lingkungan sekolah, kemudian dia pergi ke lingkungan yang buruk, dia menjadi yang buruk begitu. Nah, jadi lingkungan juga mempengaruhi bagaimana terbentuknya karakter anak. Nah, terakhir itu orang tua. Nah, orang tua juga harus bekerja sama dengan BK, dengan sekolah, dengan lingkungan untuk membentuk karakter anak gitu. Makanya kita nggak bisa kerja sendiri kalau BK, harus kerjasama dengan beberapa bidang.
Pantas saja ya Bu, belakangan ini kalau saya lihat-lihat BK itu cenderung disenangi oleh anak-anak. Jadi anak-anak nggak takut untuk masuk ke ruangan BK. Kalau saya masih ingat ya Bu ya, saya pernah itu kebetulan kelasnya ribut. Kelas ribut itu zaman-zaman kayaknya SMP. Nah mungkin kelas ribut itu udah nggak terhandle sama guru kelas, akhirnya guru BP yang datang. Nah guru BP datang bawa tongkat besar. Manggilnya itu bukan manggil pakai manusia lagi Bu, manggilnya itu aduh kamu ini udah kayak sama kayak beruk katanya gitu, karena udah saking hektiknya kelas kan. Nah akhirnya satu-satu dicari provokatornya, kemudian dipanggil ke ruang BP. Akhirnya mindset bahwa BK ataupun BP itu sendiri mungkin kalau bagi kita yang generasi yang lama itu masih terkenang-kenang, tapi kalau memang seperti itu BP yang sekarang, rasanya saya pengen hidup di masa sekarang. Saya pengen sekolah sekarang aja gitu, karena guru BP-nya asik. Tambah lagi kayak anak-anak sekarang kan ya punya hobinya unik-unik ya Bu ya. Kemudian mungkin hobi itu nggak pernah ada di masa lalu kan, waktu zaman-zaman kita. Nah, menurut Ibu untuk mengarahkan anak-anak kita kepada hobinya, kemudian nanti akhirnya hobi itu menjadi sebuah tujuan dia setelah dari sekolah ini, bagaimana itu menurut Ibu? Apakah kita perlu melakukan tindakan khusus atau bahkan mungkin kita bisa mengalihkan dengan hobinya yang beragam macam keunikan itu? Menarik sih sebenarnya itu cerita Ibu, karena pasti banyak orang di luar sana yang mengalami itu juga. Mungkin ini pertanyaan yang mewakili teman-teman di luar sana juga. Kenapa sih zaman dulu begitu, zaman sekarang begini gitu kan. Nah, sekarang ilmu itu sudah berkembang. Tidak ada anak yang namanya nakal, tapi ada anak yang tidak pandai menempatkan tindakannya, begitu. Nah, jadi anak-anak selama masa pendidikan, mereka masih bisa dibentuk menjadi anak yang lebih baik. Mungkin kisah Ibu tadi anak-anak ribut gitu kan. Nah, anak ini kan gaya belajarnya beda-beda. Nah, ada anak yang gaya belajarnya tuh auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, di dalam kelas, itu tiga itu bercampur. Tidak ada satu kelas yang isinya anak gaya belajar auditori semua begitu. Nah, auditori itu kan gaya belajar anak yang lebih mendominasi menggunakan indera pendengaran. Nah, biasanya anak itu suka mendengarkan cerita, suka musik, ketika belajar suka ada irama, intonasi suara guru dan lain-lain, gitu kan. Nah, itu biasanya fokus tuh mendengarkan guru. Nah, ada juga anak yang gaya belajarnya itu visual. Dia itu lebih mudah mengerti jika guru itu menjelaskan beserta gambar, video, atau guru mempraktekkan langsung gitu, jadi model bagi dia. Nah, kemudian ada juga gaya belajar kinestetik yang dia harus terjun langsung melakukan praktek agar ia bisa mengerti pelajaran. Nah, mungkin ketika ribut itu, Ibu sedang menjelaskan. Anak auditori mendengarkan, visual mendengarkan, kinestetik bosen. Iya, benar-benar. Ya, nah kinestetik inilah yang kita bahasakan mengajak kawan-kawannya untuk ribut gitu kan. Padahal dia tidak berniat sebenarnya. Dia hanya bosen karena gaya belajar yang ditunjukkan oleh guru tidak sama dengan gaya belajarnya. Nah, karena gaya belajar yang berbeda inilah prestasi anak juga kurang optimal. Nah, makanya anak sebenarnya dia harus tahu gaya belajarnya seperti apa. Nah, anak ini ada yang dia hanya menguasai satu gaya belajar. Ada yang mendominasi dua gaya belajar. Ada bahkan yang bisa ketiganya. Gitu. Nah, jadi anak harus tahu gaya belajarnya supaya dia bisa mengikuti gaya belajar guru. Kemudian dia juga harus tahu tips and triknya. Misalnya nih, kalau gaya belajar visual, dia harus duduk di depan. Nah gitu. Kalau dia gaya belajar auditori, dia duduknya di samping. Gitu. Kinestetik dia duduk di tengah. Nah, jadi ilmu-ilmu seperti itu yang membuat perubahan di zaman sekarang. Nah, di kelas kan zaman dulu terserah aja. Terserah anak mau duduk di mana. Paling kalau gurunya mau, guru yang menunjuk begitu kan. Si A duduk depan, si B duduk belakang. Sekarang kan anak dia mengerti. Dia kalau mau belajar tuh fokusnya duduk depan, duduklah dia di depan begitu. Nah, makanya zaman sekarang yang
masalah-masalah zaman lalu tuh yang membuat ribut ekstrim dan lain-lain minim meskipun ada, karena memang anak itu berbeda. Nah, dari gaya belajar itu dia bisa tahu juga bakatnya di mana, minatnya di mana, kemampuannya di mana. Nah, ini juga yang ingin saya pesankan kepada anak-anak sebenarnya. Anak-anak generasi sekarang itu tidak boleh takut malu, tidak boleh mudah merasa insecure. Memang ada beberapa aspek yang insecure itu diizinkan gitu, tapi bukan membuat dia menjadi orang yang mundur atau menjadi orang yang tidak bisa maju ke depan gitu. Contohnya insecure yang diizinkan, kita kan di ranah MA, anak-anak sudah remaja, kemudian mereka sudah tahu berpenampilan yang baik itu bagaimana. Nah, ketika dia melihat kawannya pakaiannya rapi, wangi, rambutnya bersih, dan lain-lain, kemudian dia pakai pakaian yang kusut, berbau badan, rambutnya acak-acakan, it's okay dia merasa insecure. Bahkan insecure dia tuh membuat dia menjadi lebih baik gitu. Nah, jadi pesan untuk anak-anak, jangan pernah merasa malu, habiskan masa malunya sekarang. Coba semua hal. Iya, karena saya merasa anak-anak sekarang banyak yang takut. Beda sama kita ya, malu-maluin. Iya. Kalau sama dulu tuh malu-maluinnya yang banyak, tapi yang dikerjain tak apa-apa ya. Iya. Anak sekarang potensinya luar biasa. Hal-hal yang dulu tidak ada, sekarang ada dengan kecanggihan teknologi. Nah, jadi rasa malu itu yang harus dikurangi. Bahkan mungkin untuk beberapa hal nggak perlu malu. Itu kerjakan apa aja yang bisa dikerjakan. Coba semua hal. Karena nanti ketika kita habis masa malunya sekarang, kita mencoba di masa yang akan datang, itu tidak ada rasa takut lagi. Karena rasa malu itu yang membuat takut. Oh, keren banget. Jadi, ya itu lagi Bu. Jadi saya pengen jadi siswa Ibu aja. Nah, boleh main ke ruang belajar. Boleh nggak Bu, gurunya juga di konseling gitu kan? Jadi sahabat nih guru juga, bukan sahabat siswa aja gitu. Nah ini Bu, kalau untuk anak-anak tingkatan MA dan SMA, ini kan sudah masa di mana mereka mengalami pubertas. Ya, benar. Ini topik yang sangat menarik nih Bu. Iya. Nah, menurut Ibu ya, kondisi-kondisi pubertas anak yang beragam macam, kemudian dengan segala akses teknologi dan informasi yang mereka punya, itu ada penyelesaian masalah yang berat nggak Bu untuk menghadapi anak-anak yang pubertasnya mungkin tidak terhandle, terkendali. Kan itu jadi masalah di bimbingan konseling juga ya. Nah, gitu. Karena kan kita khawatirnya kadang-kadang dengan perkembangan teknologi saat sekarang ini, informasi apapun bisa mereka akses, ditambah dengan hormon-hormon pubertasnya yang mungkin sedang melonjak-lonjaknya. Nah, itu menjadi kekhawatiran nggak Bu? Itu tidak bisa kita hindari, karena memang Allah ciptakan kita melewati fase pubertas gitu kan. Nah, jadi dalam layanan bimbingan konseling itu kita ada 4 bidang. Yang pertama bidang pribadi. Nah, pubertas masuknya ke bidang pribadi ini. Nah, kedua ada bidang belajar, ketiga bidang sosial, keempat bidang karir. Nah, bidang pribadi ini biasanya menyelesaikan masalah pribadi anak, ya seperti pubertas, rasa percaya diri, kemampuan dia memimpin untuk individu. Nah, kemudian ada bidang sosial, itu bagaimana dia bisa berinteraksi sosial dengan baik, hubungannya dengan masyarakat, bagaimana cara dia memilih teman, menghindari lingkungan yang toksik. Kemudian ada belajar, bagaimana motivasi belajarnya, bagaimana prestasinya, apakah dia tahu bakatnya di mana, begitu. Kemudian terakhir karir, mau jadi apa dia nanti? Kan anak kadang ada yang tidak tahu mau jadi apa. Jadi ketika saya tanya, jadi kamu sekolah tujuannya ngapain? Ya karena semua orang sekolah. Begitu jawabannya. Iya. Nah, jadi di situ masalah anak di bidang karir, dia tidak tahu mau jadi apa, dia hanya mengikuti seperti orang-orang. Orang sekolah dia sekolah, orang kuliah dia kuliah. Nah, nanti urusan mau jadi apa dia nggak tahu. Iya. Begitu. Nah, jadi masalah pubertas itu masuk ke bidang pribadi. Nah, yang paling banyak terjadi di MA mungkin rasa ketertarikan terhadap lawan jenis ya. Kayaknya nggak di MA aja. Iya. Mana-mana. Ya di mana-mana. Bahkan sekarang SD pun sudah punya rasa itu ya.
ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, itu kan sebenarnya alamiah, manusiawi. Nah, rasa itu tidak bisa dihindari, namun anak-anak tidak boleh mengekspresikan. Karena itu banyak dampak buruknya daripada dampak baiknya gitu. Jadi kalau memang dia mengalami rasa suka terhadap lawan jenis, it's okay, tandanya dia normal. Tandanya dia ya manusia biasa gitu, tapi dia tidak boleh menunjukkan seperti mendekati lawan jenis, melakukan chatting, mengajak ketemu, dan lain-lain, itu nggak boleh. Nah, itu biasanya anak perempuan yang sering sharing sama saya tentang itu. Anak laki-laki agak malu-malu. Nah, kalau zaman dulu juga kan guru BK yang manggil siswa. Iya, benar. Nah, zaman sekarang enggak. Kebalik ya? Iya, kebalik. Anak yang datang ke ruang BK. Nah, belum semua anak sih, masih ada anak yang beranggapan kalau ke ruang BK berarti ada masalah, Iya. lagi bikin kasus, gitu kan. Tapi hanya segelintir anak. Kebanyakan anak sudah mengerti kalau ada yang lain dengan dirinya, mengganggu proses belajar, bahkan membuat psikisnya terganggu, dia akan datang ke ruang BK. Gitu. Tapi pada akhirnya sebenarnya anak-anak harus sadar ya Bu, bahwa segala aktivitas dia di madrasah atau sekolah itu tujuannya memang untuk belajar. Iya. Jadi ketika ada sesuatu yang menghalangi proses belajarnya, dia akan cari tahu sendiri kan masalahnya. Iya. Barulah muncul peran bimbingan konseling. Mereka akan mendatangi gitu ya Bu. Iya, benar. Oke. Nah, kemudian ini Bu, dari berbagai macam masalah yang biasa dihadapi oleh anak-anak, yang paling banyak itu mengganggu kegiatan belajar anak tuh yang masalah yang seperti apa Bu kira-kira? Beragam ya Bu. Kalau di kelas 10 itu yang mengganggu proses belajar tuh masalah adaptasi. Nah, kelas 11 itu mereka mulai mencoba sesuatu baru, tetapi tidak konsultasi kepada orang dewasa, kemudian langkahnya salah. Iya, Misalnya, apa ya misalnya ya kelas 11. Misalnya dia ikut lomba mandiri. Kemudian dia membayar. Nah, kemudian ternyata lomba itu abal-abal. Uangnya sudah keluar. Bisa jadi dia anak tidak mampu. Uang sulit dia dapatkan. Kemudian dia stres, depresi. Padahal awal niatnya baik, dia ingin mencoba, begitu kan. Nah, kalau kelas 3 beda lagi. Nah, kelas 3 itu biasanya mereka bingung ingin melanjutkan pendidikan kemana. Gitu. Anak kita ini pinter-pinter semuanya. Mereka rata-rata memang tujuannya ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, tapi nggak tahu bidang apa. Gitu. Masalah juga ya Bu ya? Masalah, karena perkembangan anak tidak hanya sebatas sampai dia menyelesaikan pembelajaran, sampai dia bekerja, sampai dia berumah tangga, bahkan dia sampai kakek nenek pun itu harus dipersiapkan dari sekarang. Gitu. Nah, kelas 11 mungkin ada juga itu yang sedang bingung. Nanti di kelas 12 akan mengambil karir apa, bidang apa, begitu kan. Nah, mereka akan datang ke BK. Nanti BK akan analisis melalui minat, bakat, serta kemampuan. Nah, anak itu tidak bisa hanya minat, tidak punya bakat, tidak punya kemampuan. Tidak pula bisa punya bakat tapi tidak punya minat, gitu. Nah, jadi semuanya harus dianalisis. Dan kadang juga guru BK memberikan konseling kepada orang tua, karena orang tua bisa memberikan bantuan kepada anak untuk jenjang karir. Wow, keren BK saat sekarang ini teman-teman. Kalau saya sih dari penjelasan Ibu sudah sangat tercerahkan dengan BK itu sendiri. Soalnya selama ini waktu saya pengalaman dulu sama-sama masih SMA, untuk bisa kuliah pilih jurusan sendiri. Mana yang rasa-rasanya cocok, pilih sendiri. Galau-galaunya tanggung sendiri. Nggak ada yang bantu mengarahkan Bu kalau zaman dulu. Bahkan kalau kita pun ternyata kita tidak berminat untuk kuliah atau melanjutkan dengan aktivitas selanjutnya, nggak ada juga yang mendorong atau memberikan support. Baiklah Bu, sangat tercerahkan ini materinya, sangat berisi sekali pembicaraan kita. Sebelumnya teman-teman podcast, saya perkenalkan ya, Ibu ini aktivitasnya luar biasa banget. Tidak hanya ada di Iman Insan Cendekia Asia aja,
beliau ini juga sudah mengisi materi-materi rutin di kegiatan MGMPMA seprovinsi di Riau. Nah, kemudian beliau ini menjabat sebagai fasilitator daerah ya, Bu? Iya, benar. Fasilitator daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Pusat melalui program PKB, Pengembangan Profesi Guru. Kemudian Bu Aci ini juga sebagai seorang pemateri di berbagai lembaga-lembaga, contohnya juga seperti BKKBN. Nah, ada program-program yang dilaksanakan BKKBN, Bu Aci juga sebagai pemateri. Makanya untuk topik pembicaraan hari ini itu berisi banget. Jadi semua kita mengenai bimbingan konseling ini tercerahkan. Terima kasih Bu Aci sudah hadir di podcast Teman Icesia. Nah, nanti kita undang lagi ya. Terima kasih teman-teman semuanya penonton podcast Teman Icesia. Kembali lagi di pertemuan berikutnya bersama teman yang lain. Dadah, Assalamualaikum.